Ibu-ibu, rahimakumullah, kita sudah pukul 10 lewat 15 ini kembali kami menyapa ibu-ibu soleha dan cantik yang hadir hari ini dalam kajian Majelis Taklim Khairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat dan semangat selalu ibu-ibu. Kembali kita bertemu bersatu dalam virtual Zoom dalam kajian rutin hari ini Senin 22 Juli 2024, sesi kedua tepat 16 Muharram 1446 Hijriah. Kita masih berada di bulan yang dimuliakan dan dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Al-Mukarram Dr. Habib Abdurrahman Al-Habsyi sebagai narasumber kita hari ini, yang sama-sama kita hormati dan sayangi Bunda Rianti, Ibu Rini Budianti, dan Ibu Luke Budiman selaku Ketua dan Wakil, beserta ibu-ibu pengurus dan jamaah Majelis Taklim Khairunisa, wabil khusus tentunya ibu-ibu yang hadir sebagai tamu undangan pada hari ini, yang insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setinggi puji, sedalam syukur hanya milik Allah Azza wa Jalla, ya, pemilik dan juga pencipta langit dan bumi dengan segala isinya, ya, termasuk dipertemukannya kita pada hari ini kembali untuk kesempatan menimba ilmu dalam keadaan sehat walafiat, terutama khususnya dalam iman Islam. Salawat dan salam sebanyak butiran awan semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Habibullah, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita umatnya yang senantiasa istiqomah di bawah naungan sunnahnya sampai akhir zaman. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu hadirin rahimahumullah, semoga pengajian kita ini yang rutin diadakan setiap Senin mengundang ridho Allah, sehingga Allah akan membukakan pintu hati dan pikiran kita dalam menerima ilmu dengan baik dan juga akan bermanfaat. Ya, kita awali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Baik, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, menggali ilmu dengan hati yang bersih dalam koridor ilahi ta'ala. Al-Quran dan sunnah Nabi adalah salah satu ikhtiar kita, ya, ada dasar atau dalil yang kita ambil dari sana adalah merupakan suatu ikhtiar untuk mendapatkan derajat takwa, kunci sukses hidup di dunia dan akhirat. Dan alhamdulillah ibu-ibu, saat ini kita akan mendapatkan anugerah ilmu yang bermanfaat melalui Al-Mukarram Ustadz Dr. Habib Abdurrahman Al-Habsyi dengan tema menjaga diri dari hasud. Bagaimana dan apa hikmahnya? Kita simak dengan seksama. Kita ikat ilmunya dengan mencatatnya, jadi tidak ada ya di surat yang kita baca, dengan mencatatnya dengan pena. Baik, kami persilahkan langsung kepada yang terhormat Ustadz Abdurrahman Al-Habsyi untuk memaparkannya. Silakan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqah qawli. Subhanaka Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikat. Jamaah majlis kajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama, marilah sama-sama kita persembahkan dan hadirkan rasa syukur kita yang tak terhingga kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kebaikan dan rahmatnya yang diberikan kepada kita hingga pada siang hari yang penuh dengan keberkahan ini kita dapat hadir sama-sama mengikuti kajian lewat daring, lewat online, dan semoga apa yang kita lakukan di pagi menuju siang yang penuh dengan keberkahan ini mendapatkan catatan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia adalah makhluk unik dan istimewa, berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Manusia dianugerahi unsur-unsur immaterial yang lengkap, yaitu ada ruh, ada akal, ada hati, dan ada nafs. Yang nafs ini itu terdiri dari syahwat dan ghadab atau emosi yang terbentuk dalam satu kesatuan yang disebut dengan jiwa. Allah berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha, nafs artinya jiwa ini. Dari komponen immaterial ini, yaitu dari ruh, akal, hati, dan jiwa itu, manusia hakikatnya adalah makhluk spiritual. Masing-masing unsur tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Roh memiliki sifat yang suci, cenderung kepada kesejatian, condong kepada hakikat. Ruh lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun akal, ia berfungsi untuk berpikir, mengingat, menghitung, dan berlogika. Sedangkan hati berfungsi untuk meyakini. Hati berfungsi untuk mengimani. Hati berfungsi untuk mencintai, membenci, empati, dan hal-hal yang berhubungan dengan rasa tentu itu berkaitan dengan hati. Sedangkan nafsu merupakan energi jiwa yang berpotensi pada kesenangan dan kemarahan. Kesenangan inilah yang disebut dengan nafsu mutmainnah, adapun kemarahan disebut dengan nafsul ammarah. Bagi yang mampu mengendalikan jiwa yang tirani, yang disebut dengan nafsu ammarah, atau kita istilahkan dengan jiwa yang tirani, maka orang yang mampu mengendalikan nafsu amarah tersebut, dia akan selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu. Ia akan menjadi pribadi yang utuh. Namun sebaliknya, jika seseorang dikendalikan oleh nafsul amarah, dikendalikan oleh jiwa yang tirani tersebut, maka dia akan menjadi orang yang suka memenuhi kesenangan-kesenangan dasar. Ia akan menjadi pribadi yang tidak utuh di muka bumi Allah Subhanahu. Dia menjadi orang yang pincang kepribadiannya. Sebagai makhluk spiritual, manusia harusnya mampu memberikan hatinya dengan melakukan
latihan-latihan kebaikan. Harusnya manusia dia dapat membersihkan hati. Caranya apa? Yaitu melakukan latihan-latihan kebaikan untuk melawan kecenderungan nafsu rendah yang menyukai dosa dan kemaksiatan. Di dalam jiwa manusia, sungguhnya ada unsur energi negatif yang dapat menghancurkan diri, bisa menghancurkan lingkungan, bahkan bisa merontokkan peradaban. Penyakit hati. Penyakit hati ini berbahaya. Dapat menghancurkan diri orang itu sendiri, menghancurkan lingkungan, bahkan lebih besar lagi, merontokkan sebuah peradaban. Nah, penyakit hati ini disebut juga dengan amradul qulub dalam bahasa Arabnya. Ini ia akan menimbulkan sifat yang sangat buruk. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Bidayatul Hidayah menuturkan bahwa ada 3 sifat sangat-sangat berbahaya, di mana sifat hati tersebut selalu muncul dari zaman ke zaman. 3 sifat hati tersebut akan membawa kepada kebinasaan diri, dan sifat hati tersebut nanti di kemudian hari menyebabkan tumbuhnya sifat-sifat tercela, yaitu hasad, dengki, iri hati. Yang kedua, ria, suka pamer. Dan yang ketiga, ujub, angkuh, sombong, berbangga diri. Dari 3 penyakit hati tersebut, yang memiliki dampak yang paling dahsyat. 3 ini sudah buruk ini. Dengki, ria, ujub itu sudah buruk. Tetapi dari ketiga penyakit hati tersebut yang memiliki dampak yang paling dahsyat adalah penyakit hasad, hasud atau dengki. Penyakit hasad ini adalah klaster problem jiwa yang memiliki dampak yang luar biasa bagi kehidupan diri manusia, bagi lingkungan, bagi masyarakat. Bahkan memiliki dampak yang buruk juga di peradaban itu sendiri. Betapa banyak perkelahian, percekcokan, perselisihan, peperangan fisik, saling membunuh, saling menghabisi, itu muncul semuanya itu akibat sikap dengki itu sendiri. Mayoritas ulama mengatakan hasad atau dengki adalah berharap hilangnya nikmat Allah pada orang lain. Nikmat ini bisa berupa harta, bisa berupa nikmat kedudukan, bisa ilmu, bisa yang lain. Jumhurul ulama juga mengatakan, bagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang ulama, Syekh Mustafa Al-Adawi, al-hasadu huwa tamanna zawalan ni'mati an sahibiha. Dengki itu adalah menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada orang. Pandangan juga ulama yang mengatakan al-hasadu huwa al-bughdu wal karahatu lima yarahu min husni halil mahs. Dengki adalah membenci atau tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang yang didengki tersebut. Hasad atau dengki termasuk salah satu penyakit hati yang sudah ada sejak lama. Hal ini pernah terjadi di antara putra Nabi Adam alaihissalam, yaitu Qabil dan Habil. Qabil yang dengan tega membunuh saudaranya sendiri yang bernama Habil, lantaran dia cemburu karena melihat kurbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasadnya muncul dan Allah Subhanahu wa taala abadikan an fatawwa'at lahu nafsu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin.
Kemudian hawa nafsunya Qabil itu mendorong dia untuk membunuh saudara, maka dia pun benar-benar membunuhnya sehingga dia termasuk orang yang rugi. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya untuk berada pada wilayah iri dan dengki. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-32. Pada surat An-Nisa ayat yang ke-32 tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin-nisa'i nasibum mimma iktasabna. Was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alim." Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sebagian kamu lebih banyak daripada sebagian yang lainnya. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan atau wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Menurut riwayat hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, dikabarkan waktu itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi, kata Ummu Salamah, "Ya Rasulullah, yaghzur rijal wa la yaghzun nisa." Para laki-laki itu mereka berangkat pergi berperang karena berjihad pahalanya besar. Tapi perempuan kita nggak boleh, nggak berangkat pergi perang. Wa innama lana nisful miras. Dan kami perempuan dapat hak warisnya pun itu setengah daripada laki-laki. Nah, pertanyaan inilah yang akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman Allah surat Al-Ahzab ayat yang ke-35. Wala tatamannau ma faddalallah bihi ala ba'din. Kemudian juga Allah menurunkan firman Allah tadi, surat An-Nisa ayat 32 juga Allah katakan, "Wala tatamanna ma faddalallahu ba'dakum ala ba'din." Ini Allah turunkan firman Allah surat An-Nisa ayat 32 itu. Lirijal nasibun mimma iktasabu, nisa lirijal nasibun mimma iktasabu, wal nisa'i nasibun mimma iktasabu. Jadi Allah mengatakan jangan cemburu-cemburuan. Itu hasut muncul. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam firman Allah yang lain, pertanyaan yang diajukan oleh Ummu Salamah tersebut, muncul firman Allah yang lain, yaitu surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ini ayat yang ke-35, Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati." Sesungguhnya orang muslim laki-laki, orang muslim perempuan, orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan, wal qanitina wal qanitat, orang yang taat dari kalangan laki-laki, yang taat dari kalangan perempuan, wassadiqina wassadiqat, orang yang benar dari kalangan laki-laki, orang yang benar dari kalangan perempuan, wassabirina wassabirat, ya, orang yang sabar dari kalangan laki-laki, orang yang sabar dari kalangan perempuan, wal khashiina wal khashiat, orang yang tunduk dari kalangan laki-laki, orang yang tunduk dari kalangan perempuan, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, orang yang bersedekah dari kalangan laki-laki, orang yang bersedekah dari kalangan perempuan, wasaimina wasaimat, orang yang berpuasa dari kalangan laki-laki, orang yang berpuasa dari kalangan perempuan, wal hafizina furujahum wal hafizat, orang yang menjaga kehormatannya dari kalangan laki-laki dan orang yang menjaga kehormatannya dari kalangan perempuan. Wazakirina wazakirat wazakirina Allah katsiran wazakirat, orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan laki-laki dan dari kalangan perempuan. A'addallahu lahum
maghfiratan wa ajran azima. Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka segala macam bentuk ampunan dan pahala yang besar. Maksud dari firman Allah ini, dengan lihat yang tidak sama itu, seperti laki-laki pergi perang, perempuan tidak. Laki-laki mendapatkan satu, perempuan dapat setengah dari waris. Allah mengatakan, ini loh ada banyak yang ada kesamaannya. Muslimin, muslimat, sama itu. Mukminin, mukminat sama. Ketaatan orang laki-laki, orang perempuan sama-sama taat, sama-sama pahalanya, tidak ada beda. Nah, yang jujur, yang benar, yang lurus dari kalangan laki-laki, perempuan, perempuan juga lurus, pahalanya sama. Jadi ada banyak hal di mana ketika laki-laki dan perempuan melakukan hal-hal kepatuhan tersebut, halnya tidak dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara ringkas ini Al-Imam As-Suyuti beliau menjelaskan bahwa dalam surat An-Nisa ayat 32 itu adalah melarang orang dari berharap mendapatkan nikmat yang ada pada orang lain. Baik nikmat yang bersifat duniawi maupun nikmat yang bersifat supaya tidak menyeret orang tersebut pada sikap saling iri dan saling benci. Laki-laki mempunyai pahala dari amal yang dilakukannya seperti jihad. Demikian perempuan memiliki pahala dari amal yang dilakukannya seperti ketaatan terhadap suami atau seperti dia menjaga kehormatannya demi suaminya. Kita ketahui terkadang wanita mengalami masa dia tidak sholat, masa dia menstruasi, nifas dan semisalnya, sehingga puasa dan sholatnya tidak sesempurna laki-laki. Namun demikian, kita perlu perhatikan ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan wanita, di mana Rasul bersabda, Inna lil hamili min kunna ajrasa imil qaim. Sesungguhnya perempuan yang sedang hamil dari kalian mendapat pahala seperti laki-laki yang berpuasa dan beribadah qiyamul lail. Banyak wanita yang sedang hamil, dia sedang hamil saja. Pahalanya seperti laki-laki yang sedang puasa dan sedang qiyamul lail. Berikutnya kata Nabi, ketika kelahiran datang kepadanya, kata Nabi, maka tak ada seorang pun yang mengetahui seberapa besar pahala yang dia dapat. Yang besar itu kata Nabi. Lalu bila wanita tersebut menyusui bayinya, maka dengan setiap hisapan air susu tersebut, wanita tersebut mendapatkan pahala menghidupkan nyawa orang. Ada berapa nyawa itu? Kalau selama 2 tahun, berapa nyawa? Satu hisapan, satu nyawa. Itu kan keutamaan yang hanya dimiliki oleh wanita dan laki-laki. Tak perlu cemburu, karena itu keutamaan yang Allah berikan. Tidak perlu cemburu, tidak perlu hasad, tidak perlu dengki, tidak perlu iri. Menurut Imam Ash-Sha'rawi, penyakit jiwa yang bernama hasad atau dengki ini benar-benar nyata. Al-Quran sendiri dengan jelas menyebut sifat ini. Dalam Al-Quran disebutkan tentang sikap bagian ahlul kitab terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surat An-Nisa ayat 54. Pada surat An-Nisa ayat 54 Allah Subhanahu wa taala berfirman, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Ataukah mereka dengki kepada manusia yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Jadi orang-orang ahli kitab itu tahu tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kitab mereka sudah menceritakan di Taurat dan Injil itu sudah mengkisahkan tentang risalah Nabi akhir zaman. Ciri-cirinya, namanya, seperti apa dia, semua diceritakan. Dan mereka sudah lihat. Tetapi kenapa mereka tidak beriman? Karena hasud, dengki. Mereka merasa mengapa harus datang Nabi
Shallallahu Alaihi Wasallam itu datangnya bukan dari kalangan mereka. Mereka menginginkan Nabi yang datang itu adalah Nabi yang dari kalangan mereka, dari orang-orang Yahudi. Sebenarnya mereka tahu, mereka mengenal Nabi melebihi mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Tapi karena hasad, dengki, mereka tutup kebenaran yang sudah berada pada hati mereka, kebenaran yang ada di hadapan mereka. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud, Nabi bersabda, "Iyakum wal hasada, innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab." Jauhkanlah dirimu dari hasad atau dengki, karena sesungguhnya hasad itu memakan segala macam bentuk kebaikan sebagaimana api yang membakar kayu bakar. Hasad atau dengki ini adalah kejahatan energi tersembunyi yang dapat membahayakan manusia. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sering kita baca, yaitu surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Itu ayat yang kelima pada surat Al-Falaq. Itu kita sedang memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan orang yang dengki apabila ia sedang melancarkan kedengkian. Peringatan terhadap besarnya bahaya penyakit dengki atau hasad ini juga bisa ditangkap dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Falaq tersebut. Berarti Allah sangat tahu hambanya mudah sekali berada pada ranah kedengkian tersebut. Surat pendek ini mengingatkan bahwa dalam kehidupan ini ternyata banyak sekali ancaman pada diri setiap orang. Dan tempat berlindung yang sebenarnya tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dengan jelas bahwa hanyalah Allah yang sebenarnya menjadi tempat untuk memohon perlindungan dari kejahatan orang-orang yang berpenyakit hasad dan dengki. Betapa besarnya bahaya orang-orang dengki dan hasad sehingga saat Aminah mengandung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aminah, Siti Aminah, ibunda Nabi, dia bermimpi didatangi oleh seseorang yang kemudian orang itu berkata, bahwasanya sesungguhnya engkau sedang mengandung penghulu umat ini. Jika dia telah lahir ke bumi, maka ucapkanlah, aku berlindung kepada Allah Tuhan yang Maha Esa dari keburukan semua pendengki dan namakanlah dia Muhammad. Kisah berupa mimpi yang dialami oleh Siti Aminah, ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa ditangkap sebagai petunjuk bahwa sedemikian besarnya bahaya penyakit dengki dan hasut itu. Penyakit itu bisa merusak semua usaha kebaikan yang dilakukan oleh siapapun, termasuk utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi hanya sebatas manusia biasa. Nabi saja itu ya bisa didengki sama orang, apalagi kita ini manusia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kepada sebab terjadinya hasad. Yang pertama, penyebab terjadinya hasad itu adalah permusuhan dan kebencian. Jadi dulu kenapa muncul sikap hasutnya iblis kepada Adam dan Hawa alaihi wassalam? Karena mereka benci. Karena Adam alaihissalam mendapatkan perlakuan khusus dari Allah Subhanahu wa taala setelah mereka dicipta. Dari kebencian itulah akhirnya muncullah sifat iri kepada Adam dan Hawa alaihissalam. Kemudian mereka dijebak oleh iblis dengan berbagai macam bentuk muslihat dan lain. Yang kedua, penyebab hasut itu adalah cinta dunia.
terutama terkait dengan kekuasaan dan kepemimpinan. Banyak orang tidak ingin turun dari kekuasaannya dan jabatan. Begitu cinta dengan posisinya, kemudian hasutnya timbul. Banyak orang ingin sampai pada posisi tertentu, kemudian dia menggunakan kedengkiannya dengan berusaha untuk melakukan hal-hal yang jelek. Dengki. Cinta dunia menimbulkan kedengkian tersebut. Menginginkan apa yang ada pada orang lain. Ingin merebut apa yang ada pada orang lain. Ingin merampas apa yang ada pada. Yang ketiga, pelit membagi kebaikan kepada orang lain. Orang yang pelit untuk berbagi kebaikan kepada orang lain sebenarnya dalam dirinya itu mudah dihinggapi oleh penyakit hasut dan dengki. Yang keempat, lemahnya iman. Lemahnya iman. Dan yang kelima, kesombongan yang bersemayam dalam diri. Orang sombong tentu mudah dihinggapi oleh penyakit hasut. Dan yang keenam, tidak ingin dikalahkan oleh orang lain. Merasa kalau seumpamanya ada orang lebih bisa darinya. Nah, muncul irinya. Ada orang terkenal kemudian di 3-4 tahun kemudian setelah itu keterkenalannya dikalahkan oleh orang lain, figur lain yang baru muncul. Maka muncul hasut. Karena tidak ingin dikalahkan, hasutnya muncul. Tenang tidurnya. Bahkan terkadang kalau hasut sampai memuncak, dia bisa membunuh dirinya sendiri. Maka ulama mengatakan orang yang hasut itu seperti orang yang sedang meminum racun untuk dirinya sendiri dan dia mati secara perlahan-lahan. Nauzubillah waliyazubillah. Atau yang berikutnya yang ketujuh, takut tersaingi atau disaingi. Yang keenam, tak ingin dikalahkan yang lain. Yang ketujuh, takut disaingi. Dia sudah pada posisi yang di puncak. Belum ada orang yang menyaingi dirinya, tapi hari-hari dia khawatir kalau ada orang sedang mendekati dirinya atau ada orang sedang berbuat sesuatu, dia takut disaingi. Dia punya warung, dia dagang, ada orang buka warung, langsung takut. Orang itu yang buka warung, belum jualan, baru buka, dia sudah takut disaingi. Asut itu. Kalau rezeki Allah bagi sesuai dengan kehendak Allah SWT. Atau dia takut diejek sama orang lain. Nah, hasad dapat dianalogikan sebagai suatu benda yang tidak terlihat secara kasat mata. Namun, keberadaannya justru memiliki pengaruh dan dampak yang luar biasa serta bahaya yang lebih ganas dibandingkan dengan sesuatu yang tak terlihat oleh mata. Meski dengki tidak terlihat secara kasat mata, namun yakinlah efeknya terhadap jiwa dan tatanan sosial sangat nyata. Secara psikologis, secara kejiwaan, hasad atau dengki memiliki dampak. Di antaranya, yang pertama, membentuk jiwa yang tidak mau mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah padanya. Kufur nikmat. Orang yang kufur nikmat itu dekat dengan hasad, dengan dengki. Apa yang sudah dia dapat tidak dicukupi. Selalu melihat ke atas. Tak pernah dia menengok ke bawah. Sudah banyak yang Allah berikan buat dirinya, tapi dia masih saja merasa berkurang. Yang kedua, menyiksa diri sendiri karena hatinya tak tenang yang disebabkan munculnya rasa tidak nyaman atas kebahagiaan orang lain. Suka menyiksa dirinya sendiri, pakai obat-obatan, minum obat penenang. Orang hasut, ya. Penyakit-penyakit hasut ini lama-lama dia bisa menimbulkan penyakit-penyakit medis karena orangnya cenderung menyiksa dirinya sendiri. Yang ketiga, secara psikologis, dampak daripada hasut ini munculnya ghibah, fitnah, dan sebagainya dapat menimbulkan perpecahan antara keluarga, ikatan persaudaraan dari hasut. Ya, banyak sekali terjadi. Suatu kelompok organisasi jadi pecah itu gara-gara ada keributan di dalam dan ternyata ketika ditelisik penyebab keributan itu muara awal dari hasut antara satu dengan yang lainnya. Kemudian muncul ghibah, muncul fitnah.
muncul kriminalisasi dan lain sebagainya dari hasut, dari dengki. Dampak fisiologis berikutnya adalah munculnya kebencian dan permusuhan yang dapat menimbulkan kerusakan dalam waktu yang sangat panjang dan tak. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hasad atau dengki adalah menginginkan nikmat yang dimiliki oleh orang lain dan menghendaki nikmat tersebut berpindah pada diri. Hasad atau dengki tersebut berawal dari sikap tidak menerima nikmat yang diberikan oleh Allah kepada, karena ia melihat orang lain diberikan nikmat yang dianggap lebih besar. Hasad pun bisa timbul bila seseorang menganggap dirinya lebih berhak mendapatkan nikmat daripada orang lain. Oh bisa sih itu dia dapat. Kenapa saya enggak? Perasaan yang berjuang saya kok dapatnya dia, kok mudah banget dia dapat, kok saya tak dapat dapat. Hasut. Pada hakikatnya penyakit ini mengakibatkan si penderita tidak rela atas qada dan qadarnya Allah Subhanahu. Imam Ibn Qayyim rahimahullah berkata, sesungguhnya hakikat hasad adalah bagian dari sikap menentang Allah. Karena orang yang menderita penyakit hasad, dia benci atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada hamba. Padahal Allah menginginkan nikmat tersebut untuknya. Jadi ada hamba Allah, Allah kasih nikmat, terus kita tuh merasa tidak terima gitu, tidak suka gitu. Itu kita ibaratnya protes sama Allah. Allah sudah inginkan itu. Kita menentang takdirnya Allah, dosa. Hasad juga membuatnya senang dengan hilangnya nikmat tersebut yang ada pada saudaranya. Ada orang, ya hati-hati kalau dalam hati kita ada rasa senang kalau ada nikmat dari saudara kita hilang gitu. Ya. Oh, suaminya tuh udah di situ lagi loh posisinya. Terus kita ada rasa bahagia, syukur gitu. Itu hasut, hati-hati. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala benci jika nikmat itu hilang dari saudara. Misalnya Allah gitu. Allah tidak suka nikmat hilang. Tahu-tahu hilang, terus kita bahagia. Nah, pada kita menentang qada Allah Subhanahu. Dampak daripada hasad ini luar biasa. Nah, Abu Daud tadi telah meriwayatkan hadis yang menyebutkan hasad bisa menghancurkan seluruh catatan amal saleh. Hasad bisa menimbulkan kebencian sehingga ia sulit berbuat kebaikan pada orang yang ia dengki. Mana ada orang kalau sedang dengki sama seseorang dia mau berbuat baik? Enggak. Kadang-kadang lewat-lewat aja, nggak disalamin. Lagi benci, lagi dengki itu. Ya, dengki itu menghadirkan kebencian yang sangat besar pada orang yang dia dengki. Ya. Tapi kadang-kadang juga orang-orang yang hasut ini, yang dengki ini, ya, dia berbuat kebaikan kepada orang yang dia dengki nggak mau, tapi menerima kebaikan dari orang yang dia dengki mau. Ya, orang yang dia dengki kasih sesuatu dia terima. Kalau dia sedang dengki sama orang tersebut, dan orang yang sedang didengki itu nggak tahu. Orang yang hasut itu terbiasa menikam dari belakang. Dan ketahuilah, orang yang hasut akan sangat lelah. Sebab ia tak pernah puas dengan nikmat Allah yang telah Allah karuniakan. Pikiran dan hatinya menjadi tumpul karena selalu memikirkan dan cemburu atas kenikmatan orang lain. Bila hasadnya memuncak, maka akan mendorongnya untuk berbuat apapun untuk menghilangkan kenikmatan orang tersebut, termasuk mencuri, memfitnah, bahkan membunuhnya. Naudzubillah. Dampak paling besar dari hasud ini adalah hancurnya tali persaudaraan dan tumbuh suburnya kebencian. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Adapun dampak buruk daripada hasad, pertama, kufur nikmat. Yang kedua, melahap habis semua kebaikan yang pernah dilakukan sebelumnya. Hilang semua. Dampak buruk dilahap, rontok seluruh kebaikan. Yang ketiga, hanya akan merasakan kesengsaraan lebih lama daripada kepuasan setelah berlaku demikian. Dadanya terasa sesak dan merasa susah hati karena hal-hal yang sepele. Yang keempat, hasad bertolak belakang dengan iman yang sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa seseorang itu tidak akan beriman saat dia menginginkan dari saudaranya yang dia inginkan untuk dirinya. Jadi seseorang itu tidak akan beriman saat dia menginginkan dari saudaranya yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Hilang imannya itu. Yang kelima, orang yang hasut itu melupakan cara berdoa yang benar untuk meminta karunia Allah Subhanahu wa taala. Sesuai yang Allah ridho. Kalau dia lihat ada orang punya kebaikan, punya nikmat, kalau dia tidak hasut, dia tahu cara yang benar untuk mendapatkan karunia Allah. Oh, alhamdulillah saudara saya sudah dapat ini itu. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Mudah-mudahan saya bisa dapat seperti itu. Itu boleh. Bukan hatinya langsung penuh dengan kedengkian dan bertanya-tanya dari mana, kenapa bisa dapat begitu, malingkah, curikah, segala macam. Itu hasut. Yang keenam, membuat seseorang meremehkan nikmat yang sudah didapatkan. Itu orang hasut. Ya, akhirnya meremehkan nikmat yang sudah ada sama dirinya. Karena dia membanding-bandingkan dengan nikmat-nikmat lain. Orang yang hasut itu mudah meremehkan martabat orang, menjatuhkan martabat orang, menghinakan martabat orang, mudah memiliki akhlak yang tercela. Orang yang memiliki sifat hasut itu adalah orang yang kebaikannya berganti dengan kezaliman demi kezaliman kepada orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penyakit hasut ini memang penyakit yang diwanti-wanti oleh Allah dan Rasulnya agar kita jangan sampai berada pada arena penyakit ini. Namun catatan penting dalam Islam perlu kita, Nabi berpesan kepada kita, ada hasad yang terpuji atau sering disebut dengan ghibtah, ghibtah namanya, ghibtah, ya, iri yang terpuji. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di mana Rasul mengingatkan kita, hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, kata Rasul, la hasada illa fisnataini. Tidak boleh melakukan hasud kecuali hanya pada dua hal. Kita hanya boleh iri terhadap dua hal saja. Rajulun atahullahu malan fasullita ala halakatihi fil. Yang pertama, kita boleh iri kepada orang yang Allah berikan harta yang banyak. Hartanya itu dia pakai untuk diinfakkan di jalan kebaikan. Kita boleh iri. Hartanya, tapi dia pakai bagi-bagi kepada fakir miskin. Seandainya saya bisa seperti itu. Kemudian kita termotivasi, terus akhirnya berusaha untuk kaya seperti dia, kemudian berbagi. Boleh iri seperti itu. Apa iri apa iri pahala? Pahalanya banyak. Infak fisabilillah. Sebagaimana dulu ada sahabat-sahabat Nabi datang ke Nabi yang miskin-miskin. Nah, mereka berkata kepada mereka, iri kami ya Rasul. Sama yang kaya-kaya itu kami nggak bisa kejar amalnya. Nabinya begitu. Akhirnya Nabi kasih mereka amalan. Maukah kalian aku berikan amalan untuk bisa mengejar pahala orang yang bersedekah di dalam Allah SWT. Mereka mau ya Rasul. Kata Nabi, karena kalian tidak punya harta,
tidak bisa sedekah jalan Allah, ini amalannya. Alaikum bidzikri khalfa kulli salatin. Hendaklah kalian senantiasa berzikir. Tiap kali selesai sholat, habis sholat jangan langsung bangun jalan, duduk zikir. Itu pahalanya seperti orang yang berinfak fi sabilillah. Itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua apa yang boleh kita iri? Warajulun atahullahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia hikmah. Allah Subhanahu wa taala berikan dia ilmu, menguasai Al-Qur'an, menguasai sunnah, kemudian dia menunaikan ilmu tersebut, mengajarkannya. Nah, itu boleh iri ilmunya, iri sama orang berilmu. Kemudian dengan keilmuan yang dimiliki kita ingin seperti dia, jadi seperti dia, itu boleh. Hanya dua ini yang boleh. Selain itu tidak boleh. Maka kata Nabi, la hasada illa fis. Jadi tidak boleh hasud kecuali terhadap dua hal. Tidak boleh iri kecuali terhadap dua hal ini boleh. Jadi kita harus bedakan ketika seseorang ingin mengungguli yang lainnya dalam kebaikan, itu bukan hasad. Ada yang lebih berilmu dan banyak hafal Quran darinya. Kemudian dia ingin seperti orang tersebut. Nah, bahkan ingin melebihinya, itu namanya ghibtah. Nah, dan termasuk hasad yang terpuji, iri yang terpuji karena akan membuatnya semangat melakukan kebaikan. Itu iri yang terpuji. Lihat orang hafal Quran, ingin hafal Quran. Atau bisa lebih dari orang tersebut. Lihat orang datang ngaji, dia ingin datang ngaji. Ditanya, ini sudah berapa tempat datang ngaji? Seminggu berapa kali? 4 kali. Saya ingin 5 kali. Boleh. Akan menjadi hasad yang tercela, iri yang tercela, kecuali akan menjadi iri yang tercela seperti gini contohnya. Di kantor ada tim, sangat solid timnya, kuat, selalu dapat penghargaan, pialanya banyak, ya, dapat bonus banyak. Terus kita berharap tim tersebut bubar dan berantakan, itu iri, itu tidak boleh, hasut yang jelek itu. Ya. Atau kita mempelajari cara-caranya untuk menjatuhkannya, tidak boleh. Kalau kita termotivasi untuk mengungguli tim tersebut, boleh. Dalam fastabiqul khairat, boleh. Tapi iri agar bubar, boleh. Ya. Atau berharap teman kita yang punya banyak klien, pelanggan, beralih ke kita. Ada teman kita tuh kliennya banyak, pelanggannya banyak, kue-kuenya banyak dipesan. Kita buat kue juga. Terus kita berharap, terus kita jelek-jelekin punya dia, berharap orang beli punya kita. Itu hasut namanya. Ya. Upaya saling menjatuhkan adalah benih dari dengki. Yang dalam Islam kita diajarkan dan dituntun untuk saling mendukung, saling menjaga persatuan, saling menjaga kekompakan. Dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul bersabda, "Al-mu'minu mir'atu akhihi idza ra'a fihi aiban aslahahu." Seorang mukmin adalah cermin bagi saudara. Jika dia melihat suatu aib pada diri saudaranya, maka dia akan memperbaikinya. Itu mukmin begitu. Tahu kaca kan? Kita kalau lagi kaca itu, kita lihat di kaca itu sama persis tidak? Ya, kita lagi berkaca, semua yang kita lihat di kaca itu adalah persis dengan apa yang ada pada tubuh kita. Nabi mengibaratkan seorang mukmin dengan mukmin yang lain, seorang mukmin dengan saudara yang sama mukmin itu, Nabi katakan mir'ah, kaca.
Nah, kita kalau lagi ngaca, kita lihat, terus di muka kita ada sesuatu yang nempel. Kita bersihkan tidak? Bersihkan. Bersihkan sendiri kan? Bersihkan sendiri. Nah, kita orang mukmin, idza ra'a fihi aiban, kalau lihat ada aib pada saudara kita perbaiki. Bukan kita tebarkan dan kita omongkan. Kita perbaiki karena dia cermin, cermin. Kebaikan dia, kebaikan kita. Keburukan dia ada keburukan buat kita karena kita ini cermin. Saudara apa saudara? Innamal mu'minuna akhwatun aslihu baina akhawaykum. Itu kan pesan Allah dalam Al-Quran. Orang mukmin itu bersaudara. Segeralah melakukan perbaikan dalam hubungan persaudaraan di antara kalian. Firman Allah Subhanahu. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, hadis riwayat Imam Abu Daud, al-mu'minu mir'atul mu'min. Seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Al-mu'min akhul mu'min. Seorang mukmin saudara bagi mukmin yang lain. Yakuffu alaihi dai'atahu wa yahutuhu min waraihi. Bagaimana caranya untuk menjaga persaudaraan tersebut? Kata Nabi, dia tidak merusak harta miliknya dan menjaga kehormatannya. Ini cara seorang mukmin itu menunjukkan dia itu betul-betul bersaudara sama mukmin. Kata Nabi, tidak merusak harta milik saudaranya itu dan menjaga kehormatan saudaranya. Jadi harta milik saudaranya itu tidak dirusak. Ya, betul-betul dia jaga juga. Dia jaga harta saudaranya sama mukmin seperti dia menjaga hartanya sendiri. Bukan dia bilang peduli amat punya gue ini. Enggak. Akhul mukmin, saudara. Terus menjaga kehormatannya sesuai kemampuan dia jaga kehormatannya. Kehormatan saudaranya apa? Kalau dia ada aibnya, dia tegur secara diam-diam berdua. Bukan dia demonstrasikan. Bukan dia tampakkan ke permukaan. Atau dia senang ketika saudaranya aibnya itu terpampang ke halayak ramai. Itu dia tidak menunjukkan karakter dia sebagai seorang mukmin. Maka yang dirahmati Allah SWT. Sekarang cara menghadapi dampak jelek orang yang hasad. Cara menghadapi dampak jelek orang yang hasad itu dengki. Yang pertama, bertawakal kepada Allah Subhanahu. Kita ini tidak bisa menghindarkan diri kita dari orang yang dengki. Nabi aja, Nabi saja didengki, ya, didengki, dihasad oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, tidak bisa terhindar itu juga. Maka caranya yang pertama bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Talaq ayat yang ketiga. "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan keperluannya. Tawakal. Yang kedua, cara menghadapi dampak jelek dari penyakit orang yang hasad itu, yang kedua, tadi pertama tawakal, yang kedua takwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Firman Allah surat Ali Imran ayat 120. Surat Ali Imran 120 Allah berfirman, "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Innallaha bima ya'maluna muhit." Jika kamu bersabar, jika kamu bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan padamu. Jadi menghadapi mereka, jangan kita pakai cara kita, pakai cara yang Allah ajarkan. Ah, memang dia tuh begitu orangnya tuh buruk banget sih Pak. Memang dari dulu tuh dengki banget Pak. Percuma, lelah. Allah bilang wa intasbiru.
Wajadjaku, jika kau bersabar, terus kau bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan mudarat. Nanti nggak datang itu mudarat tuh, akibat dari hasutnya tidak mampu menghadirkan mudarat buat kita. Allah bima ya. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang mereka kerjakan. Perhatikan itu bagaimana Nabi Yusuf dia bersabar dan bertakwa kepada Allah terhadap muslihat saudara-saudaranya yang dengki pada dirinya. Apa yang terjadi di kemudian hari? Allah menyelamatkan Yusuf karena dia bersabar dan bertakwa. Kan dia berhadapan dengan saudaranya yang tidak satu orang, dua orang, banyak dan semuanya dengki padanya. Ketiga, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan orang yang dengki. Dari sahabat Nabi Muaz bin Abdullah bin Khubayb, dari bapaknya dia berkata, kami pernah keluar pada malam yang hujan dan sangat gelap. Kami meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar mau mendoakan kebaikan untuk kami. Kami pun mendapati beliau dan beliau berucap, dia berkata, ucapkanlah kata mereka, ucapkanlah. Mereka bilang apa? Ucapkan ini. Terus saya bilang ucapkanlah, ucap. Mereka lagi nunggu, saya bilang ucapkanlah berkali-kali sampai 3 kali. Terus dia bertanya sama Nabi, apa yang mesti aku ucap? Dikatakan, ucapkanlah qul huwallahu ahad wal mu'awizatain hina tumsi wa tusbihu salasa marratin takfika min kulli syai. Kata Nabi, kalau kau keluar itu tempat yang menyeramkan, menakutkan, bacalah Al-Ikhlas, lalu Al-Mu'awizatain, Al-Falaq, An-Nas. Baca 3 kali, masing-masing sebanyak 3 kali. Ketika pagi, ketika petang. Jadi awali pagimu dengan itu, awali petangmu dengan itu, kata Rasul. Maka kata Nabi, takfika min kulli syai', maka itu akan mencukupkanmu dari segala sesuatu. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Maka ulama ada yang mengatakan benteng yang paling kuat untuk melindungi diri dari kejahatan penyakit hasad atau dengki adalah berpegang kepada Al-Quran dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan meminta perlindungan kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta. Berikutnya yang keempat, ya tadi sudah 3 itu ya, tentang eh, menghadapi orang-orang yang hasut, ya. Tawakal, takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari orang-orang yang hasut dan dengki itu. Kemudian yang keempat, jangan beritahu orang yang dengki tentang nikmatmu. Maka tidak semua nikmat harus kita ceritakan. Karena ada orang yang senang dengan nikmat kita, ada orang yang dengki. Contoh nih, dulu Nabi Yakub itu diceritakan oleh anaknya yang bernama Yusuf alaihissalam yang masih kecil waktu itu. Ya. Nabi Yusuf itu kan dia cerita dengan polosnya, dengan dari apa yang dia mimpi. Dia bilang, wahai ayah, saya melihat dalam mimpi saya itu ahada asyara kaukaban wasyamsya wal qamara raaitu di sajidin. Aku lihat ada 11 planet-planet. Ya. Kemudian eh, kemudian matahari dan rembulan aku saksikan semuanya sujud pada. Kan mimpi bagus itu. Dia cerita sama ayahnya. Ketika cerita itu dia kisahkan kepada ayahnya, ayahnya bilang apa? Pada surat Yusuf ayat yang kelima, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaid. Wahai anakku Yusuf, jangan kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu.
Fayakidu laka kaida, maka mereka nanti bakal membuat makar untuk membinasakan. Inna syaitana lil insani aduwwu mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Yakub berpesan seperti itu karena khawatir nanti kalau ketahuan tentang mimpi bagus ini bikin saudara-saudaranya jadi hasut, jadi dengki dan bisa saja mencelakakan diri. Dan ternyata kekhawatiran Yakub terbukti. Ya. Maka kita kalau punya rencana-rencana baik yang sedang mau kita lakukan, hanya boleh ceritakan sama orang-orang yang kita kenal dekat dan kita tahu dia pendukung kita atau kita tahu dia adalah orang-orang terbaik di sekitar kita. Bahkan bahkan ada ulama mengatakan kalau kau punya rencana baik engkau mau melakukan maka kerjakanlah dengan cara diam-diam. Karena bisa aja sering terjadi kan ada rencana-rencana yang kita ingin lakukan yang bagus tiba-tiba gagal. Bisa jadi itu ada orang-orang yang hasut itu ya yang menggagalkan itu. Jadi hasut itu bisa bisa lewat hati, bisa lewat mata, pandangan mata itu bisa menggugurkan apa yang menjadi niat-niat baik tersebut. Ya, waspada. Mata aja, mata yang hasut itu bisa bikin orang sakit. Ada orang memuji orang, mulutnya memuji tapi matanya hasut. Mulutnya memuji cantiknya, tapi matanya hasut, dengki. Orang yang dia bilang cantik besoknya tiba-tiba tumbuh jerawat mukanya karena matanya hasut, matanya dengki. Maka kalau orang senang puji kita bilang, "Qul masya Allah, ucapkanlah masya Allah." Jadi dalam hadis Nabi tadi itu menceritakan tentang mimpi baik, mimpi baik, tentang mimpi baik yang dimimpikan oleh eh, Yusuf alaihissalam, ar-ru'ya al-hasanah min Allah. Eh, itu Nabi katakan mimpi yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddits bihi illa man yuhib. Ini Nabi bilang, mimpi yang baik itu datang dari Allah. Jika seseorang di antara kalian bermimpi sesuatu yang senang, menyenangkan, janganlah menceritakannya kecuali dia ceritakan kepada orang yang dia sukai saja. Boleh cerita itu kemana-mana. Wa idza ra'a ma yakrahu falyata'awwas. Kalau dia sedang mimpi hal-hal yang buruk, maka jalan yang adalah falyata'awwas. Dia mau minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Billah min syarriha. Bacanya apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Min syarriha wa min syarri syaitan. Wal yadful salasan wa la yuhaddits biha ahadan fa innaha lan tadurruhu. Kalau semua mimpinya mimpi jelek kata Nabi, maka dia langsung minta perlindungan kepada Allah terus wal yadful tiup ya, tiup 3 kali seperti membuang ludah 3 kali ke kiri ya. Wala yuhaddits biha, mimpi buruk jangan ceritakan kepada siapapun. Mimpi baik boleh cerita kepada orang yang kita senangi, hanya boleh cerita pada orang yang kita senangi. Mimpi buruk kata Nabi wala yuhaddits biha ahadan innaha lan tadurruhu, jangan ceritakan ya, kepada siapapun, maka nanti insya Allah kalau tidak ceritakan mimpi tersebut tidak akan memudaratkan bagi orang yang mimpi. Itu hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Qatadah. Kemudian menyikapi orang yang hasut yang berikutnya yang kelima. Jangan ambil peduli dengan orang yang hasut, yang dengki. Nah, jangan pikirkan dia. Senang dia kalau dipikirin. Gak usah peduli. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah mengatakan, jika ada yang iri pada kita, tidak usah dipedulikan. Tidak perlu takut. Dan hati kita tidak usah memikirkan diri. Itu kata beliau. Ya, jangan pedulikan, tidak perlu takut, dan jangan dipikir. Masa dia yang hasut, kita yang sakit. Tidak perlu. Yang keenam, menghadap ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyibukkan hati dengan mencintai Allah, zikir, istighfar, mohon ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl,
surat An-Nahl ayat 99 sampai ayat yang 100. Mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawna wal ladzina hum bihi musyrikun." Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya innama sultanuhu, sesungguhnya kekuasaan setan itu hanyalah alal ladzina yatawallawna, hanyalah atas orang-orang yang mengambil setan jadi pemimpin, walladzina hum bihi musyrikun, dan atas orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu. Ini seperti itu. Lalu yang ketujuh, bagaimana menghadapi orang-orang yang hasud? Sabar, sabar, sabar. Jangan emosi, jangan emosi. Ingat firman Allah surat Al-Hajj ayat yang ke-60. Surat Al-Hajj ayat 60. Zalika wa man aqaba bimithli ma uqiba bihi summa bughiya alihi la yansurannahu Allah innallaha la'afuwun ghafur. Demikianlah, dan siapa yang membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah ia derita, kemudian ia dianiaya lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha. Jika Allah benar-benar memberikan jaminan, ia telah membalas sesuai dengan haknya. Bagaimana jika seorang itu tidak membalasnya? Kita membalas sesuai haknya, Allah sudah berikan jaminan. Bagaimana apalagi kalau kita bersabar? Ya. Kemudian kesabaran orang yang bersabar itu dia pasti dimenangkan sama Allah, karena Allah yang bersama dia. Bukannya kita tahu kan ada hadis Nabi kan, orang yang zalim cepat mendapatkan hukuman balasan dari Allah. Itu sunat Allah. Eh, Yang kedelapan, berbuat baik kepada orang yang hasad. Ini penting ini. Kenapa? Biar dia tambah penasaran. Biar dia tambah tidak tenang hatinya. Dia hasad pada kita, terus kita tetap baik sama dia. Itu dia tambah tidak tenang hidupnya. Tambah penyakit banyak menggerogoti tubuhnya. Ya. Dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 54. Ulaika yu'tuna ajrahum marrataini bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka itu diberi pahala 2 kali lipat sebabkan kesabaran mereka, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Jahat orang hasad dibalas dengan kebaikan. Itu Allah katakan orang seperti ini pahalanya berlipat-lipat. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Jemaah, itu 8 poin menghadapi orang. Intinya jemaah sekalian, tentu kita berharap agar dijauhkan dari penyakit ini. Dan kita minta sama Allah agar jangan sering ketemu orang yang berpenyakit ini. Nah, lelah juga kan. Memiliki penyakit ini lelah. Sering bersama orang-orang yang berpenyakit ini membahayakan juga. Dulu Al-Imam Hasan Al-Basri itu punya tetangga yang sangat hasut sama diri. Benci banget Hasan Al-Basri. Sampai-sampai ada tamu yang mau berkunjung ke rumah Imam Hasan Al-Basri, dicegat sama dia. Mau kemana? Ke rumah Imam Hasan Al-Basri. Datang dari mana? Dari jauh. Ngapain jauh-jauh datang ketemu dia? Ini saya tetangganya, tahu betul dia siapa, karakter siapa. Dia tidak seperti yang kalian bayangkan. Dia tidak seperti yang orang-orang ceritakan. Orangnya buruk, perilakunya. Saya tetangganya, jadi saya merasakan. Ini orang hasut. Dia jelek-jelekan Imam Hasan Al-Basri. Dan Imam Hasan Al-Basri tahu ini tetangganya buruk banget akhlaknya sama dia. Sering menjelek-jelekan Imam Hasan Al-Basri di belakang.
Hingga akhirnya tamunya itu tetap datang ke rumah Imam Hasan Al-Basri. Ini membuktikan dia datang, dia duduk di rumah Imam Hasan Al-Basri, mengikuti kajiannya, duduk sampai 2-3 jam. Kemudian ketika dia pamit mau pulang kembali ke kampungnya, dia bilang sama Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, mohon maaf, saya ingin menyampaikan sesuatu. Apa? Kata Imam Hasan Al-Basri. Itu tetanggamu itu jelek banget. Ah, kenapa? Kata Imam Hasan Al-Basri. Saya sebelum sampai ke rumah Anda dijelek-jelekan dari awal sampai akhir. Diburuk-burukkan Anda. Dibilang begini, bilang. Nah, setelah saya duduk sama Anda sampai 2-3 jam, saya menemukan akhlak mulia Anda, tutur kata Anda yang bagus, nasihat-nasihat Anda yang bagus. Tidak ada keburukan yang saya lihat pada diri Anda. Anda bisa punya tetangga yang begitu keji dan begitu buruk kepada Anda. Tahu apa yang dilakukan oleh Imam Hasan Al-Basri? Yang dilakukan oleh Imam Hasan Al-Basri, dia masuk ke kamarnya, dia ambil satu kantong korma yang bagus, yang mahal. Dia serahkan kepada tamunya, dia mengatakan, kalau kau pulang, kau kan lewat lagi rumahnya. Mampir ke rumahnya. Orang itu, tetangga saya itu, kasih dia hadiah dari saya. Bilang, ini hadiah dari Imam Hasan Al-Basri. Tamunya ini bingung. Saya ceritakan, ini orang lagi jelek-jelekin dia. Dia bilang, ini kasih sama dia. Bilang, salam hangat dari Imam Hasan Al-Basri. Dan Imam Hasan Al-Basri mengucapkan terima kasih banyak. Karena sudah bersedia untuk menanggung dan mengambil dosa-dosa Imam Hasan Al-Basri dan bersedia mentransfer pahala kepada Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri bukan bilang, emang itu tetangga saya dari dulu begitu, paling jelek. Memang dia tidak pernah bagus-bagusin saya. Memang hatinya busuk. Tidak ada ngomong begitu sama sekali. Cuma itu yang kamu. Muridnya jalankan. Kamu yang dari jauh itu. Mampir ke rumah tetangganya itu. Kaget. Kenapa mampir? Ini ada titipan. Kaget juga tetangganya itu. Ada titipan dari mana? Imam Hasan Al-Basri. Salah. Terima kasih banyak. Katanya sudah berkenan untuk menampung dosanya Imam Hasan Al-Basri dan mentransfer pahala kepada Imam Hasan Al-Basri. Nah, apa yang terjadi di kemudian hari? Tetangganya itu jadi malu hati, tidak pernah lagi dia berbicara, memburuk-burukkan dan mengaib-aibkan Imam Hasan Al-Basri. Jadi bagaimana akhlak mulia itu dapat meredupkan dan meredamkan keburukan orang-orang yang sedang lakukan kepada kita. Jadi ketika orang sedang melancarkan keburukan kepada kita balas dan balas dengan akhlak yang mulia. Yakinlah Allah Subhanahu wa taala pasti bersama kita, menaungi kita dan melindungi. Wallahu a'lam. Semoga menjadi kebaikan buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, Masya Allah, Tabarakallah. Ibu-ibu, ilmunya hari ini ya, hasad, dengki, iri, dengki itu udah keseharian kita sebenarnya dalam pergaulan. Dan kita sekarang mendapatkan ilmunya, insya Allah kita terhindar. Dan bagaimana caranya, tadi sudah dijabarkan. Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih Ustadz. Hasad atau dengki adalah menginginkan, ya, menginginkan nikmat yang dimiliki orang lain dan menghendaki nikmat tersebut hilang atau berpindah pada dirinya ya. Hasad berawal dari sikap tidak menerima nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Jadi merasa tidak puas pada Allah karena ia melihat orang lain kok diberi nikmat yang dianggapnya itu lebih pantas buat saya gitu, buat kita gitu ya. Itu tuh jangan sampai naudzubillah min dzalik. Dan apa mungkin ada ibu yang bertanya ya Ustadz ya kita kasih waktu apa namanya 2 pertanyaan dulu. Namun sebelumnya Ustadz saya tadi menyimak bahwa energi negatif itu seperti energi negatif dari orang tuh bisa menular pada kita ya. Seperti tadi Ustadz menggambarkan mulutnya memuji tapi matanya hasad atau hasut gitu ya. Terus langsung kita juga bisa menular misalnya jadi apa ya mukanya jadi berjerawat tadi kata Ustadz. Jadi itu sebenarnya energi negatif dari orang yang hasut itu bisa masuk ke dalam diri kita ya Ustadz. Iya, Kemudian yang gitu. Jadi saya juga pikir, waduh, gawat nih. Jadi sebaiknya kita kalau misalnya ada orang nih, dari saya pribadi pernah mengalami bahwa saya merasa orang itu nggak seneng deh sama saya gitu. Kayaknya nggak suka gitu sama saya. Jadi saya berusaha untuk menghindar aja dari
apa komunitas tersebut atau lingkungan tersebut, tapi saya tetap baik sama yang bersangkutan. Gitu, karena saya pernah tersandung misalnya dengan apa hasadnya dia sampai kita sedih dan sebagainya, ngapain bergaul di situ. Jadi saya menghindar. Itu apakah benar apa enggak terus sikap saya seperti itu. Ya itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua silakan ibu-ibu mungkin ada atau Ustadz bisa langsung menjawab dulu yang pertama ini. Kami persilakan. Baik, jadi kalau kita sudah melihat ada orang yang sudah berkali-kali memang kita tahu ini orang punya sifat hasad sama kita. Terus kita salah satu cara yang kita lakukan, kita berusaha, kita agak sedikit menjauhi dirinya. Apakah boleh? Boleh, tidak apa-apa. Karena eh, menjaga diri kita untuk tidak terzalimi berkali-kali itu adalah satu kebaikan. Karena membiarkan diri kita menjadi dizalimi berkali-kali itu pun dosa. Ya, sehingga kalau seumpamanya kita sudah tahu ini orang memang karakternya dia memiliki sikap dengki sama kita, akhirnya kita menjaga jarak. Karena kita menjaga jarak, kita niatkan kita menjaga jarak itu biar kita tidak masuk pada hal-hal yang terzalimi, kita tidak jadi terzalimi oleh dirinya. Yang kedua, kita juga berniat agar kita menyelamatkan dia agar tidak banyak dosa lagi dengan cara hasad sama kita. Itu kita niatkan seperti itu menjadi mulia. Ya, saya menjauhi dia, ya, saya ingin menyelamatkan dia agar dia jangan sampai tambah banyak dosa lagi dengan bersikap hasad atau dengki kepada saya. Jadi menghindari orang yang hasut itu tidak apa-apa. Ya, mendiamkan juga tidak apa-apa. Jadi mendiamkan maksudnya mendiamkan, tidak membalas. Tidak membalas itu sikap mulia ketika kita sudah tahu dia hasut, terus kita tidak membalasnya dan kita menarik diri. Ya, kita menjaga jarak dengan orang tersebut. Karena kita sudah tahu ini orang punya energi buruk. Karena begini, karena kita kalau bersama terus dengan orang yang punya energi buruk, lambat laun nanti kita bisa akan menyerap sifat-sifat Ya, buruknya, akan berperilaku sama dengan dia. Sehingga iya, kan dikatakan itu menjalis janis. Orang itu sebagaimana siapa teman hidupnya. Bahkan iya, dalam hadisnya dikatakan manusia itu agama seseorang itu sebagaimana agama temannya. iya. Oh iya iya benar-benar. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan seperti itu ya lama-lama. Jadi kita bisa ketularan itu energi Iya, negatif. iya, Iya iya. Eh, Baik Ustadz sudah terjawab. Terima kasih Ustadz Sukron. Kemudian ada chat nih ada apa pertanyaan di chat dari Ibu Yuniarti Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Kita menjaga diri dari hasut, bermunculan kebencian dan permusuhan karena cinta dunia. Padahal dia tidak bekerja hanya ingin merebut harta orang lain karena lemah iman dan sombong. Di sana pernah menengok ke bawah bagaimana solusinya kalau menemukan seperti ini. Jadi bermusuhan, saya sedih tidak tahu salah apa, hanya orang lain saja salah kesalahan sendiri tidak dirasakan. Gitu Ustaz pertanyaannya. Terima iya, kasih. iya, ya benar itu. Jadi dalam kehidupan kita kan suka begitu. Ada orang dia punya sikap iri, tapi eh, menginginkan apa yang ada pada orang lain, sedangkan dia tidak mau berusaha. Ingin mendapatkan sesuatu secara Oh, instan, iya sering iya. melihat ke atas. Kan Nabi katakan lihatlah yang berada di bawah. Iya baru kita Jangan pernah lihat bersyukur ya yang Ustaz. kalau selalu lihat apa yang ada di atas, akhirnya dia selalu melihat orang yang di atasnya yang berpenampilan mewah, bagus, terus dia termotivasi untuk terus seperti itu. Sedangkan kemampuan dia tidak mencukupi. Banyak Iya. orang mimpinya terlalu tinggi dari kemampuannya. Orang yang selalu mimpinya terlalu tinggi dari kemampuannya itu biasanya orang yang memiliki sifat hasut, dengki, iri. Hmm. Kalau dia bermimpi sesuai dengan kemampuannya, bermimpi itu boleh, tetapi dia harus mengukur dirinya dalam mimpinya itu agar dia dapat mewujudkan mimpi tersebut. Kalau dia mimpinya terlalu tinggi, kemudian setelah dia tidak dapat mencapai mimpi tersebut, maka dia akan menempuh segala macam cara untuk tercapai mimpinya tersebut. Ya, Iya iya. itu benih-benih hasut muncul, iri, dengki, ingin merebut hak orang, ingin mengambil yang ada pada orang, atau ingin merusak sesuatu yang ada pada orang. Jadi hasut ini berbahaya. Hasut ini penyakit yang sudah ada dari zaman dulu dan dia merambah seluruh umur manusia. Ya, dari anak kecil sampai orang tua, dari orang yang berilmu sampai orang yang tidak berilmu.
Ya, Hmm, dari hmm, orang luar biasa. dari orang biasa sampai para pemimpin. Anak kecil coba kita ada anak kecil dua adik kakak, satu 6 tahun, satu 5 tahun, jaraknya dekat, ya dibeli mainan yang sama, itu kadang-kadang kita sering lihat kakak rusakin main adiknya, gitu. Jadi mainnya dia nggak dirusakin, Iya. main adik itu hasut itu. Jadi Hmm, mainan sama-sama punya, tapi dia rusakin punya adiknya. Atau dia mainin punya adiknya aja, punya dia simpan. Nah itu kita harus bina, terus didik. Ya. Atau anak kita dia main ke rumah tetangga, pulang bawa mainan punya tetangga. Itu benih dari hasut, ingin punya sesuatu yang bukan punya dia. Hasut itu. Anak remaja, ya itu dari mulainya hasut kan, lihat teman-temannya yang kaya punya handphone bagus, kemudian hasut, ingin punya, akhirnya jual dirinya, nauzubillah, untuk mendapatkan alhamdulillah. Iya, handphone, iya. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. hal yang haram, ya. Itu mendapatkan handphone itu dari hasut, dari hasut, hasut pingin. Jadi itu. Iya, Di iya. dunia kerja juga begitu kan, saling sikut satu sama lain. Karena hasut, kenapa dia mendapatkan promosi kok saya enggak? Akhirnya hasut. Akhirnya berusaha untuk menjatuhkan orang yang bakal dapat promosi tersebut. Iya, iya. Dengan ini fitnah dan sebagainya ya, Abu Ustadz ya. Aduh. Ya, baik. Aduh, tunggu. Ya, sudah terjawab ya. Baik. Jadi hasut ini adalah bisa juga ya Ustadz ya, penyakit ini sudah dari kecil gitu ya. Jadi Ya, ya pembinaan atau pendidikan dari orang tua itu harus juga mulai dari kecil. Jangan sampai anak-anak itu mempunyai sifat hasad atau iri dengki terhadap temannya, saudaranya. Memang sering melihat tuh adiknya sering ini ya kayak begitu tuh kecil, tapi itu adalah bibit-bibit hasut. Jadi itu kita hasut. harus mendidik juga nih cucu-cucu yang kita sekarang udah levelnya mengamati cucu dan mendidik cucu. Baik, selanjutnya ada Ibu Nini mau bertanya, silakan Bu Nini. Terima kasih Bu Yani. Izin Iya. saya menutup ini video ininya ininya ya videonya. Videonya. Assalamualaikum Ustadz ini Salam. Ustadz Araman. Apa Waalaikumsalam. kabar? Baik, alhamdulillah. Salam buat Mbak Nur. Ustadz, saya mau Ya. bertanya, itu untuk hasut itu apakah itu s- karakternya manusia ataukah atau dari lahir apa mungkin dari sananya ataukah itu di apa dipupuk sering dipupuk gitu karena dari kecil dia misalkan dikondisikan seperti itu gitu. Jadi dia berbuat seperti itu gitu, Ustadz. Terima kasih jawabannya, Ustadz. Hasut ini penyakit, penyakit hati. Ya. Manusia, seluruh manusia punya potensi, punya penyakit ini. Tinggal tergantung dia mampu tidak untuk mengendalikan dan meredam penyakit ini yang bisa muncul kapan saja. Makanya kenapa Rasul perintahkan sahabatnya itu untuk banyak membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu, baca pagi sama sore itu. Termasuk di dalamnya ada surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq itu ayat yang kelima itu. Min syarri hasidin idza Iya. hasad, itu kita meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan orang yang hasud ketika dia melancarkan hasutnya. Jadi sebenarnya semua manusia ini punya potensi untuk hasut. Nah, yang berbahaya itu ketika orang tersebut melancarkan hasutnya. Ya, kita semua ini punya potensi hasut. Ya, jadi ada kisah begini. Setan itu pernah diwawancara, ditanya, setan, apa yang kamu lagi ngapain? Saya lagi jualan, setan. Mm-mm. Emang jualannya apa? Banyak macam-macam yang saya jualan. Saya jual sombong, durhaka, maksiat, takabur, ujub, ria, hasud, dengki, iri hati, ngelawan orang tua, tidak sholat, tidak patuh sama Allah. Banyak yang dia jual. Terus ditanya, banyak banget ya. Memang banyak pembeli, banyak pembelinya. Terus di antara yang kau jualan itu setan, mana yang paling laku? Oh, ada yang paling laku. Best sellernya ada. Apa itu? Hasud kata dia, dengki. Paling laku kata dia. Itu paling laku. Pembelinya banyak sampai-sampai saya kewalahan melayani pembelinya. Dari kalangan anak kecil, remaja, dewasa, orang tua, eh,
murid, santri, kiai, guru. Jadi sampai orang alim juga ada hasutnya. Jadi laku itu, laku kalau setan. Jadi dia jujur mengakui bahwa saya betapa dia dapat merusakkan sendi-sendi keumatan itu. Masuk dari mana? Dari hasut, dari dengki. Jadi kalau kita lihat sekarang ini keributan yang terjadi di alam raya ini, dengki salah satunya penyebab utamanya. Kedengkian antara pemimpin satu dengan pemimpin yang lain akhirnya mengorbankan rakyat mereka. Iya. Pertumpahan darah pertama kali yang terjadi di muka bumi antara Habil dan Qabil itu. Sebabnya apa? Dengki. Saling membunuh satu sama lain. Orang-orang kafir Quraisy tidak mau beriman kepada Nabi. Kenapa? Karena dengki mereka kepada Nabi. Orang-orang ahli kitab tidak mengakui risalah Nabi Muhammad. Sedangkan di kitab mereka mengkisahkan tentang Nabi akhir zaman. Sebabnya apa? Kedengkian mereka. Jadi dengki ini dia penyakit yang bahaya dan menjalar ke segala macam sisi. Dan kita minta perlindungan sama Allah tiap hari harusnya. Karena disuruh tiap hari. Dua kali dalam sehari. Wa min Ya, syarri hasidin iza hasad. iya Dari hasad. kejahatan orang yang dengki saat dia melancarkan kedengkian. Kalau dia belum melancarkan, masih belum apa-apa. Maka kita bilang dari kejahatan. Jadi semua orang punya bibit dengki yang Iya, berbahaya ketika dia melancarkan kedengkian. iya, Allah. iya. Iya, Iya, baik. Sudah iya, terjawab ya. Ini Bu iya, Nini. Ya, iya Bu Yani. syukran. Terima kasih. Terima kasih Ya, Ustaz jawabannya. Sama-sama. Ya, ya, sama-sama. syukran Ustadz. Jadi makanya Ustadz ada kan juga di apa salah satu firman Allah bahwa di dalam diri kita ini ada segumpal daging itu dalam hadis ya Ustadz ya. Ya, hadis. Apabila dia Ya, baik, apabila dia baik maka akan baik. Apabila buruk akan menjadi buruk juga di dalam perilakunya, termasuk ya, perilaku dosa tadi. Dengan ya. apa caranya kata Ustadz tadi dengan zikir. Berarti kita boleh juga ya Ustadz dengan wirid apa 3 surat terakhir tersebut menjadi wiridan Betul. kita gitu ya. Wah itu Iya. perlindungan Allah yang luar biasa di surat Al-Falaq dan surat Al-Ikhlas. Jadi hati menjadi tenang begitu dengan kita wirid begitu, insya Allah Allah melindungi kita dan selalu ingat bahwa apa kita perlindungan kita hanya kepada Allah ya lillahi ta'ala. Baik, kemudian ada yang ingin bertanya lagi, kami persilahkan. Mungkin 2 pertanyaan lagi ya, ibu-ibu silakan. Itu kalau misal saya pernah juga ya ibu-ibu dan ustadz di apa namanya seperti testimoni bahwa saya pernah juga mengalami hal tersebut bahwa kita di itu apa ada orang hasut gitu ya dan sampai sedih gitu membaca surat Al-Falaq itu mohon perlindungan gitu ya dari orang-orang yang berniat jahat sama kita atau hasut begitu tadi yang Ustadz juga bilang. Jadi itu memang benar-benar suatu apa ya Allah memberikan senjata buat kita bahwa kita tenang. Jadi kita Iya. bisa kembali kepada Allah. Begitu juga kalau kul a'udzu birabbinas itu dari dalam diri ya. Kadang-kadang setan ya Ustadz itu ya di dalam diri kita tuh terdapat ujian-ujian yang apa ya dari dalam diri gitu ya Ustadz ya kalau kul a'udzu birabbinas. Iya, iya, iya. Min syarril waswasil khannas. Ini Ya, mengganggu dalam buat bikin was-was, gelisah. ya. Ya. Itu Iya, surat iya, An-Nas ya. iya. Mungkin ada lagi ibu-ibu yang akan bertanya. Saya lihat di chat sesudah kajian ada ini belum. Oke. Eh, ada lagi Ibu Yuniati Bandung, silakan sudah raise hand. Silakan Bu Iya, Yuni. iya. Terima kasih Bu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Saya izin bertanya, Pak Ustaz. Kan kadang-kadang kita tuh bukan berniat jahat ya. Kadang-kadang mulut kita karena saking kesalnya dengan kesalahan orang itu dan kita sudah menasehati berkali-kali untuk berbuat kebaikan, untuk menuju kebaikan, tetapi orang itu kadang-kadang eh, suka jahat sama kita gitu, Pak Ustaz. Ya kita sering, saya sering kejadian itu Mas. Jadi hati kita sama lisan kita kadang-kadang nggak sinkron. Mulut kita ingin berbuat jahat tapi hati kita itu orang mudah-mudahan kita doakan akan berbuat baik, malah tambah lama tambah tambah kata-katanya tambah
tambah buruk. Itu bagaimana Pak Ustadz kalau menemukan seperti itu jejak Allah? Ya, jadi gini, kita itu berusaha untuk menasihati seseorang itu semampu kita. Ya, yang penting kita sampaikan terus-menerus. Menyampaikan kebaikan itu jangan cuma sekali dua kali, tetapi harus terus-menerus. Ya, bagaimana Rasul dan para nabi-nabi sebelumnya. Ya, Nabi Nuh alaihissalam itu kan dia bilang sama Allah, ya Allah, aku telah memanggil kaumku itu lailan wa naharan. Ya, malam dan siang. Inni da'autuhu, sesungguhnya aku telah memanggil mereka lailan wa naharan. Aku panggil mereka dan itu bukan sehari dua hari. Nabi Nuh berdakwah ratusan tahun, ya, terus menerus ya. Dan yang beriman juga tidak banyak, tapi dia tidak pernah putus asa menyampaikan apa yang menjadi risalah Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Nah, kita juga begitu. Panggilan untuk menuju kebaikan kita lakukan semampu kita. Kalau kita berhadapan dengan penolakan, itu biasa. Karena tidak semua orang langsung mau menerima setiap kebaikan yang kita sampaikan kepada. Jangan sampai kita menjadi orang yang putus asa dalam menyampaikan kebaikan tersebut. Ketika ditolak, kita anggap ini ujian Allah. Sejauh mana kita bertahan dan tabah dalam menyampaikan kebaikan tersebut. Setiap kali kita menyampaikan kebaikan, yang kita ingat apa? Yang kita ingat itu jangan kita ingat kita mampu, kita akan merubah dia. Yang merubah dia nanti Allah. Yang kita ingat apa? Setiap kali kita menyampaikan kebaikan, kita ingat ada pahala besar yang Allah siapkan buat kita. Karena yang kita sampaikan kebaikan. Setelah selesai sampaikan, dia bilang, ya Allah, saya sudah sampaikan. Mudah-mudahan Engkau berikan dia petunjuk. Kita doa. Di kita setelah menyampaikan kebaikan, pulang kita doa. Kita doa lagi. Karena yang memberikan petunjuk dia, membuat dia jadi benar, nanti Allah SWT. Jangan merasa bahwasanya kita mampu merubah seseorang. Kita bukan Allah. Kita manusia biasa. Kita hanya berikhtiar. Kita bukan orang yang mampu merubah orang. Kita hanya mampu memberikan pengetahuan, memberikan peringatan. Ya. Itu kan, kan Nabi itu tugasnya apa? Wa ma arsalna min rasulin illa mubasyirina wa munzirin. Allah bilang, tidaklah kami utus para rasul kecuali memberikan berita-berita gembira yang ada pada Al-Quran atau munzirin. Ya, memberikan peringatan. Tugas kita itu. Onis bukan tugas kita, menghakimi bukan tugas kita. Tugas kita itu memberikan kabar-kabar gembira tentang kebaikan Allah dan memberikan peringatan-peringatan kalau mereka melanggar aturan-aturan Allah. Sampaikan terus seperti itu. Kalau kita putus asa berarti setan sudah menang. Nah, kita sampaikan terus, menghadapi penolakan wajar karena Nabi juga pernah mengalami penolakan. Dan kita bayangkan kita tidak seberat Nabi penolakan yang dihadapi oleh kita. Kalau seumpamanya dia menjauh ya berarti memang dia tidak mau mendapatkan petunjuk, dia tidak mau mendapatkan kebaikan. Di mengajak itu jangan pernah berhenti, mengajak itu terus. Seperti itu. Ya, ya kalau jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, syukron Ustadz. Ini sudah menunjukkan pukul 11.45 Ustadz. Kita mendapatkan ilmu yang luar biasa ya Ibu-Ibu ya. Masya Allah, tabarakallah, dalam kehidupan sehari-hari yang kita kadang-kadang lupa. Kita semoga terhindar dari penyakit hati yang memang sebenarnya ada potensi di dalam diri kita ini, iri dengki ini ya. Jadi semoga kita udah tahu ilmunya dari Ustadz hari ini. Semoga bahaya sakit iri dengki ini, penyakit hati ini bisa terhindar dari kita karena sangat berbahaya sekali. Bisa sampai membunuh loh karena iri dan dengki tadi ya. Kita tidak bisa juga merubah orang, tapi kita sampaikan walau satu ayat tentang kebaikan. Gitu. Semoga menjadi peringatan buat kita semua. Dan di penghujung acara, Ustadz mohon kesediaannya untuk memimpin doa untuk kebaikan Majelis Taklim Indonesia dan kita semua, ibu-ibu yang mempunyai potensi iri dengki ini supaya bisa terhindar, benar-benar terhindar, dibuang jauh-jauh ya penyakit hati. Ibu silakan Ustadz, mohon kesediaannya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita angkat tangan kita tundukkan kepala kita hadirkan hati kita memohon rahmat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah
jauhkan kita dari segala macam bentuk hal-hal buruk, sifat-sifat yang buruk, perilaku yang buruk. Allah jauhkan kita dari segala macam bentuk bala, musibah, ujian. Allah jauhkan kita dari segala macam bentuk penyakit. Allah angkat penyakit yang bersarang dan bersemayam di tubuh kita, baik berat ataupun ringan, luar ataupun dalam. Allah kabulkan segala macam bentuk hajat dan keinginan kita. Jamaah Amin. Masjid Alim Hairunisa senantiasa mendapatkan naungan rahmat, ridha, taufik, Ya Allah. inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Majlis Allah. semakin makmur, semakin mulia, semakin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala Amin. hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Amin. Ya, kenapa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi haqqi man unzilat alaihi suratul Fatihah. Ya farijal ham wa ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقا من بعدنا تفرقا معصوما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اختمنا من هذه الدنيا بحسن الخاتمة ولا تختمنا Amin. بسوء الخاتمة. يا الله Amin. بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام Amin. عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin Iya, amin. wabarakatuh. Wa sa'ilin. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Jazakumullah khairan kasiron. Al-Mukarram Habib Abdurrahman Al-Habsi. Terima kasih atas ilmunya dan doanya. Semoga Ustaz selalu diberi nifat sehat dan sukses dimanapun Amin. Ustaz berdakwah atau melakukan syiar agama. Terima kasih. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu yang bisa kita Apa dulu petik. Kak Bu Yani dipoto? Baik ibu-ibu, yang bisa kita petik dari hari ini bahwa indahnya kehidupan bukan terletak pada dari banyaknya kesenangan, tapi terletak pada rasa syukur kita ya. Ujungnya kolbun Iya. sakiron yang tak pernah putus kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima apapun yang diberikan. Yang terjadi, hindarkan penyakit hati ya, iri dengki, supaya kita ikhlas selalu menerima apapun yang terjadi pada diri kita dengan ilmu ya, dengan ilmu yang berdasarkan dengan Al-Qur'an dan hadis. Baik ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Bukhari Nisa dan para tamu yang sudah terbaca saya di sini, ada salah satunya Ibu Hilmi Wahyu. Jazakumullah khairan katsiran kepada ibu semua. Terima kasih kami haturkan atas kehadiran dan perhatiannya. Semoga kelak kita dapat kembali ke kampung halaman yang abadi dengan husnul khotimah. Kami yang bertugas hari ini yaitu Ibu Evi sebagai hostnya, Ibu Nini dan saya Yani sebagai MC. Mohon maaf lahir batin ya apabila ada salah kata dan ucap kami, sikap kami kadang-kadang tidak terjaga. Kita tutup majelis ini dengan doa. Rabbana taqabbal minna innaka anta tawwabur rahim, innaka anta samiul alim, wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah